Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah libur kurang lebih sebulan kemarin dalam kajian kitab Aqidah Salaf Ashabil Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i yang merupakan ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah yang meninggal dunia tahun 449 Hijriah atau ulama Ahlu Sunnah di abad ke-5 Hijriah, dan beliau termasuk ulama dari mazhab Asy-Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang sifatun nuzul, sifat turunnya Allah ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Sudah kita lewati banyak riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW tentang hal ini. Bahkan sudah kita sampaikan hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia, kata para ulama hadisnya mutawatir. Rawahu salasatun wa ishruna minas sahabah. Kata Imam Al-Asbahani dalam kitab beliau Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia diriwayatkan oleh 23 sahabat Rasulullah SAW. Dan mereka yang meriwayatkan hadis tersebut menetapkan apa adanya. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, mereka tetapkan apa adanya. Tidak ada sahabat satupun yang mentakwil turunnya Allah dengan turunnya malaikatnya, turunnya perintahnya, turunnya rahmatnya. Mereka menyampaikan apa adanya sesuai dengan yang Rasul sabdakan. Dan itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dari nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, tanpa menyamakannya dengan sifat makhluk, tanpa membayang-bayangkannya, tanpa mentakwil, menyelewengkan dari makna yang sebenarnya, dan tidak dinafikan, menetapkan apa adanya. Kita lanjutkan di halaman 230 langsung di sini. Sebelumnya ada penyebutan perawi-perawinya. Kita ringkas sampai kepada halaman 230
Wa qala al-Imam wa haddatsana Abu Hashim Ziyad ibnu Ayyub qala haddatsana Mubashir ibni Ismail al-Halabi anil Auza'i qala haddatsani Yahya ibnu Abi Katsir qala haddatsani Hilal ibnu Abi Maimunah an Atha bin Yasar haddatsani Rifa'a ibnu Araba al-Juhani qala. Di sini periwayatannya sampai kepada tabi'in Atha bin Yasar. Beliau berkata, menceritakan kepadaku sahabat Rasul yang bernama Rifa'a bin Araba al-Juhani. Beliau berkata, saudarna ma'a Rasul SAW min Makkah. Kami suatu saat pernah pulang dari safar bersama Rasul, yaitu safar dari kota Mekah. Faja'alu yasta'dzinuna nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat yang baru pulang safar itu bersama Rasul, mereka minta izin untuk langsung pulang ke rumah mereka, kepada keluarga mereka. Faja'ala ya'dzan lahum. Rasul pun mengizinkan mereka untuk pulang. Namun Rasul bersabda, faqala Nabi SAW, ma balu syikis syajara alladhi yali Rasul SAW abghad ilaikum minal akhar. Mengapa sisi pohon yang di sebelah Rasul lebih kalian tidak sukai daripada yang lainnya? Maksudnya kata para ulama, mengapa kalian itu kok tergesa-gesa meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya. Fala tara minal qaumi illa baqiya. Tidaklah dilihat seorang pun dari para sahabat yang hadir kecuali mereka menangis, karena mereka tahu Rasul sedang marah, sedang mengingkari perbuatan mereka. Qala, kemudian Rifa'ah bin Araba berkata, yaqulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq pun berkata, innalladzi yasta'dzinuka ba'daha lasafihun. Sesungguhnya kalau ada yang minta izin lagi setelah Rasul mengucapkan pengingkarannya, maka dia orang yang bodoh, lasafih, bahkan lebih dari bodoh. Ini orang-orang yang menentang ajaran Rasul, ini sifat mereka, lasafih. Sudah sampai kepadanya hadis Rasul SAW, sampai kepada sunnah Rasul, namun ditentang. Mereka adalah safih. Naudzubillah min dzalik. Faqama Nabi SAW, maka Nabi pun bersabda atau menyampaikan khutbah beliau. Fahamidallah wa asna alaih, beliau pun memuji Allah. Wa kana idza halafa qala, dan Rasul ketika bersumpah beliau berkata, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Inilah sumpah yang diajarkan oleh Rasul. Sumpah dengan menyebut nama Allah, dengan sifat Allah. Rasul mengatakan, man halafa bighairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia berbuat syirik. Dan para ulama memperinci ada dua kategori syirik, bersumpah dengan selain nama Allah. Kalau sekedar ketergelinciran lisan, tidak ada keyakinan yang dijadikan sumpah itu mendatangkan manfaat atau madarat, maka itu syirik kecil. Banyak kita dengar orang-orang bersumpah misalnya dengan mengatakan demi Nabi, ya, atau menyambung demi Allah dan demi Nabi, juga sama statusnya kata Rasul, faqad asyraka. Orang itu berbuat syirik. Ya. Namun kalau ada keyakinan yang dijadikan sumpah itu bisa mendatangkan manfaat dan madarat, ini syirik besar. Misalnya ada yang mengatakan demi Abdul Qadir Jailani, dengan meyakini kalau dia tidak melaksanakan sumpahnya, dia kualat dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani meskipun sudah mati bisa mendengarkan sumpahnya, bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Ini syirkul akbar, syirik besar. Intinya seorang muslim muslimah kalau bersumpah harus dengan menyebut nama Allah saja. Tidak boleh digandeng dengan apa? Demi Nabi juga, ya. Sekali lagi, Rasul yang mengatakan demikian. Man halafa bi ghairillahi
faqad asyraka. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, dia berbuat syirik. Dalam riwayat, man kana halifan falyahlih billah aw liyaskut. Barang siapa mau bersumpah, hendaklah bersumpah dengan menyebut nama Allah, atau kalau nggak bisa dengan menyebut nama Allah, hendaklah dia diam. Kalau mungkin ada syubhat, kan dalam Al-Quran banyak sumpah dengan selain nama Allah. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi waktu duha, wal laili, demi waktu malam, wal asri. Maka dijawab oleh para ulama, itu Allah yang bersumpah. Allah berbuat, berkata, bersumpah sesuai dengan kehendaknya. Itu Allah Al-Khaliq. Sedangkan makhluk, ini perintah Rasul, harus bersumpah dengan menyebut nama Allah. Jangan mensejajarkan diri Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul kata sahabat tadi, kalau bersumpah pasti dengan menyebut nama Allah. Kemudian Rasul mengatakan, asyhadu indallah, aku bersaksi di samping Allah, di sisi Allah, ma minkum min ahadin yu'minu billahi wal yaumil akhir thumma yusaddad illa sulika bihi fil jannati. Aku bersaksi di hadapan Allah, tidaklah salah seorang di antara kalian, seorang pun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian dia diluruskan jalannya, diberikan taufik hidayah oleh Allah kepada at-tauhid dan sunnah, kecuali Allah akan memasukkan kalian ke dalam surganya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di surganya kelak. Namun syaratnya tadi, yang pertama beriman kepada Allah. Ini kata Rasul, yang mau masuk ke dalam surga Allah harus beriman dulu. Sebagaimana juga Allah banyak berfirman dalam Al-Quran, wa basyiril ladina amanu wa amilus salihati. Berilah kabar gembira kepada orang beriman dan beramal saleh, bi anna lahum jannatin tajri min tahtil anhar, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini pondasi seorang hamba untuk bisa meraih surga Allah. Al-iman billah, tauhid yang benar, akidah yang sahihah, akidahnya mengikuti akidah Rasul, akidah para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya betul-betul mentauhidkan Allah dalam tauhid asma wa sifat, sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Yu'minu billah wal yaumil akhir. Kemudian dia diberikan petunjuk oleh Allah untuk berjalan di atas jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Setiap salat kita mengatakan, meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madajus Salikin, as-siratal mustaqim, jalan yang lurus adalah jalannya Abu Bakar wa Umar, jalannya para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah Allah juga untuk kita kaum muslimin mengikuti jejak para sahabat Rasul, terutama dalam masalah akidah. Karena mereka yang langsung belajar Islam kepada Rasul. Kalau kita mau tahu Islam yang lurus, Islam yang putih bersih, itulah Islamnya para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Rasul, taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih. Itu Islam yang diajarkan Rasul kepada para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang ini banyak orang bingung Islam mana yang benar, maka ini jawaban Rasul. Islam ala Rasul, Islam ala sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini butuh belajar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Kalau kita mau tahu akidahnya para sahabat, seperti kita ini sekarang, mengikuti para ulama ahli sunnah dalam kitab-kitab akidah mereka. Kemudian kata beliau, summa yusaddad, kemudian diberikan petunjuk ke jalan yang lurus.
maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita yakini, jalan menuju surga hanya satu. Jalannya Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengatakan banyak jalan menuju Roma. Roma negaranya orang kafir. Kalau jalan menuju surga hanya satu, as-siratal mustaqim. Harus kita punya prinsip al-haqqu wahid la yata'addad. Kebenaran cuma satu, yaitu yang Allah ajarkan kepada Rasul, yang Rasul ajarkan kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita baca surat At-Taubah ayat 100, Allah mengatakan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'hum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'dalahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada wa dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang pertama lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin, kaum al-ansar, para sahabat Rasul, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka, mereka beridha kepada Allah. Ini kalau kita mau meraih keridhaan Allah, ikuti jalan al-muhajirin wal ansar, para sahabat Rasul. Dan Allah sediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Jalan menuju surga harus melewati jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Ikuti ajaran para sahabat, terutama dalam masalah al-aqidah. Kemudian kata Rasul, walaqad wa'adani rabbi an yudkhila min ummati al-jannata sab'ina alfan bighairi hisabin wala azab. Dan Allah telah berjanji kepadaku akan memasukkan dari umatku ke dalam surga 70.000 dari umat Rasul SAW tanpa hisab, tanpa azab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang Rasul sabdakan ini. Kata Rasul, ada dari umat beliau yang Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Dalam riwayat yang masyhur seperti yang kita kaji dalam kitab Tauhid, keutamaan Tauhid diantaranya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Namun syaratnya at-tauhid dan tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah dalam ibadah. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan syarat orang itu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab ada 4. Yang pertama, la yastarqun, tidak minta diruqyah. Tidak boleh mengatakan, wahai fulan, saya sedang sakit, ruqyah saya. Nah ini nggak termasuk yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Beda dengan orang itu meruqyah dirinya, dia baca Al-Quran, untuk apa? Mengobati dirinya sendiri, ada masalah. Atau orang lain, minta tolong kepada yang lainnya. Yang ketiga, untuk meruqyah teman yang sakit, tidak ada masalah. Yang masalah itu orangnya sendiri yang minta apa? Diruqyah. Jadi nggak bertentangan antara riwayat-riwayat tentang masalah hadis ruqyah. Ruqyah itu pengobatan dengan Al-Quran, dengan nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dalilnya. Cuma sekarang banyak ditambah-tambahi, dikarang-karang metode ruqyah. Ada ruqyah yang bid'iyah, poliklinik ruqyah. Nggak ada sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in membuka klinik apa? Ruqyah. Kemudian laki-laki meruqyah apa? Perempuan yang bukan mahramnya. Rasul saja ketika baiat yang itu luar biasa pentingnya. Kata Aisyah, Rasul nggak pernah berjabat tangan dengan apa? Perempuan. Meskipun apa? Dengan alasan pakai sarung tangan misalnya, tidak ada. Ini ruqyah yang bid'ah, yang maksiat. Malah jinnya senang itu. Karena apa? Maksiat. Jadi sekali lagi, hati-hati. Ruqyah secara asal ada syariatnya. Cuma hati-hati. Jangan ikuti ruqyah-ruqyah yang menyelisih ajaran Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditambah dengan
doa-doa khusus yang tidak pernah Rasul ajarkan. Ya. Kalau misalnya jinnya itu menghalangi orang hamil baca surat Maryam misalnya, dari mana? Ya, Al-Quran semuanya syifa, cuma tidak boleh mengkhususkan surat tertentu untuk penyakit apa? Tertentu. Karena ini masalah apa? Ya, wahyu ilahi, butuh dalil. Ya, sekali lagi, ruqyah ada syariatnya secara asal, maka harus kita kembali kepada ruqyah ala Rasul, ala para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat yang kedua kata Rasul, la yatatayyarun, tidak menganggap sial sesuatu. Baik nomor 13 ya. Ini orang yang naudzubillah min dalik, termasuk keajaiban akhir zaman. Mulai PAUD belajar hitung-hitungan dari angka 1 kalau sampai 12, setelahnya apa? Berapa? 13. Anak PAUD insya Allah sudah hafal itu ya. Cuma sudah pinter jadi arsitek, bangun hotel, liftnya setelah 12 langsung apa? Nah, ya, itulah khurafat syirik yang menjadikan orang itu nggak waras ya. Dari 12 naik ke angka apa? 14. Ini keyakinan syirik. Kata Rasul, atiyaratu syirkun, menganggap sial sesuatu, entah nomor 13 atau rumah tusuk sate. Ya, kalau antum misalnya punya uang, ada orang jual rumah tusuk sate dijual murah, beli aja sudah. Jangan takut apa? Ya, perangi perasaan apa? Khurafat syirik tersebut. Tidak ada rumah tusuk sate yang mendatangkan kesialan. Atau seperti sekarang ini, sebagian orang menganggap bulan Muharram yang mereka namakan dengan bulan surah dianggap bulan apa? Sial, naudzubillah min dzalik. Ini banyak kesesatan penyimpangannya. Ini akidah yang harus diluruskan, ya. Sangat jauh dari ajaran Islam. Yang pertama, orang yang menganggap bulan surah itu bulan sial, yang pertama tadi terkena sabda Rasul, atiyaratu syirkun, menganggap sial bulan, nomor atau hari atau tempat atau burung hantu mendatangkan kesialan, kata Rasul syirik. Yang pertama. Dan Rasul menafikan akidah-akidah keyakinan khurafat tersebut. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan la adwa wala tiyara wala hama wala safar wa firra minal majdhum firaraka minal asad, rawahul Bukhari. Kata Rasul dalam Sahih Bukhari, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Ini harus kita yakini. Penyakit virus corona secara asal tidak mungkin bisa menular dengan sendirinya. Tapi harus yakin juga, semua ada hukum sebab akibat. Jangan mengatakan, oh kalau begitu nggak usah pakai masker, nggak usah ikut prokes. Jangan gagal paham. Karena hadis terakhir Rasul mengatakan, di akhir hadis tadi Rasul mengatakan, lalirah, jauhkanlah diri kalian dari orang yang terkena penyakit kusta, penyakit menular, sebagaimana kalian lari dari seekor apa? Singa. Ini menggabungkan dua hal keyakinan. Yang pertama, tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat kecuali Allah. Penyakit tidak bisa mendatangkan madarat dengan sendirinya. Semuanya dengan kehendak takdir Allah. Dan kewajiban kita berusaha. Jadi menggabungkan tawakal. Ya, kita sudah menjalankan prokes, tawakal kepada Allah. Nggak mungkin ada penyakit virus menular dengan dirinya. Jadi jangan gagal paham, ya. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Virus menular dengan sendiri tidak ada. Makanya Rasul ketika ditanya, "Ya Rasulullah, unta itu kalau digabungkan antara yang sehat dengan yang sakit bisa sakit." Kata Rasul, unta yang pertama itu siapa yang menulari? Hah? Gak ada, semuanya apa? Biidznillahi ta'ala. Jadi ini kita apa? Gabungkan dua hal ini. Kita yakini Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat dengan sendirinya, dan Allah mewajibkan kita untuk kita berusaha, ya, berusaha untuk sehat, selamat. Jadi sekali lagi kita menggabungkan antara tawakal dan usaha. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan,
ucapan Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, al-i'timad ala sabab syirkun fit tauhid. Orang yang bersandar kepada usaha, kepada sebab, itu syirik dalam tauhid. Misalnya mengatakan, ya, karena masker ini saya selamat. Ini syirik dalam tauhid, ya. Namun kalau orang itu nggak pakai masker, kata ulama secara kaidah umum, ya, orang yang meninggalkan sebab itu menunjukkan kurang apa? Akalnya. Seperti orang yang mengatakan, saya kalau ditakdirkan kenyang, nggak usah makan, akan kenyang. Coba aja 2 hari saja. Ada yang mau dites? Nggak usah makan 2 hari, ya, dengan keyakinan kalau sudah Allah takdirkan kenyang pasti akan kenyang. Ini orang bodoh, orang nggak waras. Jadi menggabungkan 2 hal. Tetap usaha. Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka. Berusaha sekuat tenaga menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat. Namun minta tolong kepada Allah, bergantungnya kepada Allah. Paham ya? Jadi jangan gagal paham. La adwa, Rasul mengatakan tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Kemudian wala tiara, tidak ada sesuatu yang mendatangkan kesialan. Baik rumah tusuk sate tadi, baik nomor 13 atau hari tertentu. Rasul tambahkan lagi, tidak ada burung hantu yang mendatangkan apa? Kesialan. Bahkan sekarang katanya burung hantu dipelihara, dijual belikan mahal ya. Alhamdulillah itu cara memerangi keyakinan yang syirik tadi. Tidak ada yang mendatangkan kesialan dari burung-burung tersebut. Kemudian Rasul tekankan lagi, wala safar, tidak ada bulan safar yang mendatangkan apa? Kesialan. Ya, sekali lagi, keyakinan, ucapan yang mengatakan bulan surah, bulan yang penuh kesialan, ini sekali lagi bertentangan dengan sabda Rasul, bahkan itu syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua, kata para ulama, atau keberapa lah sudah Rasul mengatakan dalam hadits qudsi, yu'dhini ibnu adam yasubbud dahra wa ana dahru uqallibul laila wan nahar. Manusia, kata Allah dalam hadits qudsi, manusia menyakiti diriku. Yu'dhini ibnu adam. Kenapa? Yasubbud dahra, dia mencaci maki waktu, menganggap sial waktu. Wa ana dahr, sedangkan aku yang menciptakan waktu. Uqallibul laila wan nahar, aku yang membolak-balikkan malam dan siang. Ini yang menunjukkan kesesatan keyakinan tadi. Kemudian yang berikutnya, ini bentuk tasabuh dengan orang musyrikin, menyerupai keyakinan orang musyrikin jahiliyah. Kalau orang jahiliyah mengatakan bulan Safar yang mendatangkan kesialan, sebagaimana kata Rasul tadi, wala safar, tidak ada bulan Safar yang mendatangkan kesialan. Ini Rasul membantah keyakinan orang musyrikin jahiliyah. Maka Rasul katakan la safar. Maka orang yang meyakini bulan surah, bulan yang penuh kesialan, ini sekali lagi bentuk menyerupai orang-orang musyrikin, sedangkan Rasul mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk kaum tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian dari keyakinan bulan surah mendatangkan bulan kesialan, banyak dari mereka yang melakukan ritual-ritual yang juga syirik, khurafat ataupun bidah. Mulai dari memandikan pusaka, keris dan sebagainya. Orangnya nggak mandi, ya, pusaka yang mandi, naudzubillah min dzalik. Sudah keyakinannya syirik, ritualnya juga syirik. Naudzubillah min dzalik. Rasul mengatakan innar ruqah wa tamaima wa tiwala syirkun. Rasul mengatakan jampi-jampi dukun, waruqah, ruqyah ala dukun, demikian pula jimat-jimat ataupun pelet, itu syirik kepada Allah. Artinya sekali lagi, kalau kita mau masuk surga, hilangkan keyakinan-keyakinan syirik dan khurafat tersebut. Ataupun mereka membuat sedekah laut, menyembelih kerbau atau sapi, kemudian kepalanya dipersembahkan untuk Nyi Roro Kidul, ataupun tempat-tempat keramat untuk tolak bala, naudzubillah min dzalik.
Rasul mengatakan, la'anallah man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi, kalau mau masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, hilangkan perasaan tadi atau keyakinan tatayur, menganggap sial sesuatu. Kemudian yang ketiga kata Rasul, walayak tahun, tidak melakukan pengobatan dengan besi panas atau kai. Kemudian yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tambahan riwayat yang lain tentang orang yang masuk surga tanpa hisab. Ada 4 syaratnya. Yang pertama apa tadi? Tidak minta diruqyah. Yang kedua, tidak menganggap sial sesuatu. Yang ketiga, tidak melakukan pengobatan dengan besi panas. Yang keempat, ya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul, wa inni la arju alla tadkhulaha hatta tatabawwa'u wa man salaha min azwajikum wa dzurriyyatikum masakinakum fil jannah. Dan aku kata Rasul mengharapkan agar kalian, ya wahai para sahabat, tidak memasukinya hingga kalian ya mendahului mereka atau memasukinya bersama orang-orang yang soleh dari istri-istri kalian, anak-anak kalian ke dalam surga kelak. Ya, kata sebagian para ulama, artinya bukan berarti yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu nomor ya pertama dari keutamaan. Ada yang lebih utama meskipun tidak seperti itu. Di antaranya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka masukinya bersama keluarga mereka. Dan ini sebagaimana firman Allah, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abain wa azwaji wa dzurriyyatihim. Surga Aden, orang-orang beriman memasukinya bersama orang yang soleh dari keluarga mereka, ayah mereka, istri mereka, anak-anak mereka. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya bersama keluarga kita semuanya. Summa qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru disampaikan di sini inti pembahasan. Rasul bersabda, "Idza madha syatrul lail au qala thulutsa." Apabila telah lewat separuh malam atau 2/3 malam, yanzilullahu ila sama'i dunya. Allah turun ke langit dunia. Summa yaqul, kemudian Allah berfirman, la as'alu an ibadi ghairi. Aku tidak bertanya, meminta tentang hamba-hambaku selain kepada diriku. Atau aku tidak bertanya tentang hamba-hambaku kecuali kepada diriku. Man dalladzi yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang memohon kepadaku, aku akan beri. Man dalladzi yad'uni fa'ujibah. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Man dalladzi yastaghfiruni fa'aghfirallah. Barang siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan ampuni. Hatta yanfajira subuh, sampai datangnya waktu subuh. Ya, hadis ini riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ahmad dan sebagainya dengan derajat yang sahih. Ini sudah kita sampaikan. Inilah yang dijadikan dalil oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah, menetapkan sifat Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir sesuai dengan kebesarannya, kemuliaannya, tidak sama dengan turunnya makhluk. Tidak boleh dibayang-bayangkan bagaimana Allah turun, tidak boleh ditakwilkan turunnya Allah dengan rahmatnya, malaikatnya atau perintahnya, dan tidak boleh dinafikan. Ya. Kemudian qala Syekhul Islam, berkata penulis yaitu Imam As-Sabuni yang bermadzhab Asy-Syafi'i, beliau berkata, falamma sahha khabarun nuzul an Rasul sallallahu alaihi wasallam aqarra bihi ahlu sunnati. Imam As-Sabuni berkata, ketika sudah jelas sahihnya hadis tentang turunnya Allah sepertiga malam terakhir, ahli sunnah pun mengikrarkannya. Ini ahli sunnah yang sejati, yang asli, mengikuti apa kata Rasul, bukan ngeyel, bukan menentang, mendebat hadis Rasul yang sahih,
Ya, oh yang turun itu rahmatnya, oh yang turun itu malaikatnya. Jelas hadisnya. Rasul mengatakan Allah turun ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna. Rasul nggak mengatakan tanzilu rahmatu Rabbina, nggak ada. Ya. Atau yanzil malaku Rabbina, enggak. Padahal hadisnya apa? Mutawatirah. Banyak hadisnya. Seperti yang sudah kita lewati sebagian, tidak ada satu riwayat pun mengatakan yang turun rahmat, tidak ada. Apakah kalian merasa lebih pintar daripada Rasul SAW? Atau Rasul menyembunyikan kebenaran? Naudzubillah min dzalik. Ya. Jelas redaksinya, lafadznya yanzilu Rabbuna. Ditegaskan lagi oleh Rasul. Summa yakul, kemudian Allah berfirman. Yang berfirman adalah Allah, bukan rahmatnya, bukan perintahnya, bukan malaikatnya. Apalagi lafadznya jelas, siapa yang memohon kepadaku, siapa yang berdoa kepadaku. Apakah malaikat yang mengatakan demikian? Naudzubillah min dzalik. Ya, tidaklah yang mengatakan siapa yang berdoa kepadaku kecuali aku kabulkan, kecuali Allah Rabbul Alamin. Maka inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa qabilu al-khabara. Ahli sunnah di antara manhajnya, sikapnya terhadap sabda Rasul yang sahih, qabilu al-khabar, menerima apa adanya, ya. Enggak ngeyel, enggak menentang, enggak diotak-atik dengan akal, tidak. Wa asbatun nuzul, mereka pun menetapkan Allah punya sifat turun, sudah selesai. Enggak usah ruwet-ruwet di takwil-takwilkan dan seterusnya. Ala maqalahu Rasulullah SAW, sesuai dengan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan dengan apa yang difirmankan oleh Allah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Wa amantu bi Rasulillah wa bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Aku beriman kepada Rasulullah SAW dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Walam ya'taqidu tasbihan lahu binuzuli khalqihi. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat Allah seperti sifat turun tadi tanpa meyakini adanya penyerupaan terhadap turunnya makhluk, ya. Jangankan antara Khalik dengan makhluk, antara Allah dengan hambanya, sudah sering kita sampaikan persamaan dalam kosakata, dalam kata-kata, tidak mengharuskan persamaan dalam apa? Hakikatnya, ya. Manusia punya wajah, yang di KBS kebun binatang sana juga punya wajah, ya. Apakah sama wajah dengan wajah mereka? Enggak harus sama, enggak sama. Yang mengatakan sama silakan, anak enggak mau. Ya. Itu antara makhluk. Kosakatanya sama, wajah dan wajah manusia, wajah binatang, tapi enggak sama hakikatnya. Ya. Apalagi antara khalik dengan makhluk. Demikian pula semua sifat Allah. Allah turun tidak sama dengan turunnya apa? Makhluk. Bahkan turunnya makhluk saja berbeda-beda. Turunnya antum dari lantai 2, apakah sama dengan turunnya pesawat? Sama? Landing gitu? Sama, itu antara makhluk. Apalagi antara khalik dengan apa? Makhluk. Tidak mesti kalau kita menetapkan Allah turun berarti kita menyamakan turunnya Allah dengan makhluk, tidak. Ya. Sekali lagi, Allah turun sesuai dengan kebesarannya. Ahlussunnah tidak menyamakan turunnya Allah dengan makhluk. Walam yabahatsu an kaifiyati. Demikian pula Ahlussunnah tidak membahas bagaimananya Allah turun, karena itu masalah gaib, sudah kita lewati. Kita nggak akan mungkin bisa membagaimanakan sesuatu kecuali kalau terpenuhi salah satu dari 3 ini, yaitu yang pertama melihat zat sesuatu itu, sedangkan kita nggak mungkin bisa melihat zat Allah sekarang di dunia, maka nggak mungkin bisa membagaimanakan sifat Allah. Yang kedua, kita bisa membagaimanakan sesuatu kalau kita melihat yang semisal dengan sesuatu itu, dan tidak ada yang sesuatu yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Dan kita bisa membagaimanakan sesuatu
kalau kita mendapatkan kabar otentik tentang bagaimana sesuatu itu. Sedangkan Allah dan Rasul hanya mengabarkan Allah punya sifat ini dan itu, tapi tidak pernah menyampaikan bagaimananya sifat Allah tersebut. Makanya Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum, Allah punya sifat tinggi di atas langit sudah dipahami dalam segi bahasa Arab. Wal kaifu majhul, namun bagaimananya sifat Allah istiwa, bagaimana sifat Allah turun, majhul, tidak ada yang tahu karena ini masalah gaib. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya wajib, wasu'alu anhu bid'ah, sedangkan bertanya tentangnya itu bid'ah kata Imam Malik rahimallahu taala. Itla sabila ilaiha bihalid, tidak ada jalan untuk kita membagaimanakan sifat-sifat Allah, di antaranya sifat turun tadi. Wa alimu wa tahaqqaqu wa taqadu anna sifatillah subhana la tushbihu sifatal khalq. Ahlus sunnah mengetahui, meyakini sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamisli syai'un wa huwas sami'u al-basir. Kama anna dzatahu la tushbi dzawatal khalqi, sebagaimana zat Allah nggak sama dengan zatnya makhluk. Ini kaidah ahli sunnah. Al kalam fis sifat kal kalam fid dzat. Berbicara tentang sifat Allah sama dengan berbicara masalah zat Allah. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kalau mungkin ada yang mau bertanya silakan tulis di kertas. Wallahu taala a'lam. Nah, kita lanjutkan sedikit ucapan Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Ahlus sunnah wal jamaah memiliki kaidah tentang tauhid asma wa sifat, yaitu ucapan mereka, pembicaraan tentang sifat Allah sama dengan pembahasan masalah zat Allah. Kalau kita menetapkan Allah punya zat yang tidak serupa dengan zat makhluk, maka demikian pula kita menetapkan Allah punya sifat yang enggak sama dengan sifat apa? Makhluk. Ya, ini juga untuk membantah orang-orang ahlil kalam yang mereka mengatakan Allah enggak punya sifat wajah, tidak punya sifat turun, enggak punya sifat kedua tangan, padahal jelas ayatnya wa ya baqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekalah wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Allah mengatakan bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Mereka mengatakan Allah enggak punya sifat tangan, tidak punya sifat wajah, karena kalau kita tetapkan nanti sama dengan makhluk. Maka dijawab oleh para ulama, ditanya oleh para ulama, kalian meyakini enggak Allah punya zat? Pasti mereka menjawab apa? Iya, meyakini. Kalau mereka nggak meyakini Allah punya zat, ateis mereka. Mereka pasti mengatakan Allah punya sifat apa? Punya apa? Zat. Kita tanya lagi kepada mereka, berarti kalian menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk, karena makhluk juga punya apa? Zat. Ya, kalau mereka mengatakan, oh beda zat Allah dengan zat makhluk, nah, kita katakan demikian pula wajah Allah nggak sama dengan wajah apa? Makhluk. Ini akidah Ahlussunnah simpel. Ya, maka pahami sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk, demikian pula zat Allah nggak sama dengan zat makhluk. Kata-katanya sama, makhluk punya zat, Allah punya zat, namun nggak sama hakikatnya. Allah punya sifat, manusia punya sifat, tidak sama hakikatnya. Ta'ala Allah amma yaqulu al-musyabbiha wal mu'attilah. Maha tinggi Allah dari yang diucapkan oleh kelompok al-musyabbiha. Kelompok musyabbiha itu yang mengatakan wajah Allah sama dengan wajah makhluk. Itu namanya musyabbiha. Dan sudah kita sampaikan, ulama salaf mengatakan yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk kafir. Sebagaimana kata gurunya Imam Bukhari, Nu'aim bin Hammad rahimahullah, beliau mengatakan man syabbahallaha bi syai'in min khalqihi faqad kafara. Barang siapa menyerupakan Allah dengan sesuatu dari makhluknya, maka dia kafir. Waman angkara ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafara. Dan barang siapa mengingkari sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan bagi dirinya, maka dia kafir. Ahlus sunnah pertengahan di antara kelompok musyabbiha dan kelompok mu'attilah. Kelompok musyabbiha
menetapkan sifat Allah plus menyerupakannya dengan makhluk. Kelompok Mu'attilah menafikan sifat-sifat Allah. Ahlussunnah pertengahan menetapkan sifat Allah sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak menyamakan dengan sifat apa? Makhluk. Ya. Wala'anahum la'nan kabira, dan kata Imam As-Sabuni, semoga Allah melaknat kelompok musyabbiha dan kelompok Mu'attilah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita jawab sebagian pertanyaan yang sudah masuk. Apakah tatayur, menganggap sial sesuatu, termasuk syirik besar? Ada dua kategori seperti dalam sumpah tadi. Kalau sekedar ucapan lisan, keperucut istilahnya, ketergelinciran lisan, syirik kecil. Ya, namun kalau ada keyakinan betul-betul ya selain Allah mendatangkan manfaat dan madarat dengan sendirinya, nah ini syirik apa? Besar. Ya, sekali lagi, kalau ada keyakinan yang dianggap sial itu betul-betul menganggap ya sesuatu itu mendatangkan manfaat dan madarat dengan sendirinya, syirkul akbar. Ya, kalau ada pedagang jual minyak untuk digunakan mencuci pusaka atau keris, ya ini termasuk natwat. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam apa? Dosa dan maksiat. Saya yakin itu syirik, cuma kan ya demi cuan, demi fulus ya. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini haram hukumnya, ya. Termasuk apa yang diharamkan kalau dia memang betul-betul jelas itu memang untuk diperjualbelikan kepada dukun-dukun atau orang-orang tersebut. Ini hukumnya dosa maksiat, sedangkan Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tapi kalau dia meyakini juga itu adalah pusaka yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat, ini tadi syirkul akbar. Naudzubillah min dzalik. Iya, ana rasa ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.